Lagi-lagi kapal asing asal Vietnam tertangkap basah mencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan kapal asing ini dilakukan pada Sabtu pagi. Operasi ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tim PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono. Tim pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengerahkan 2 kapal, yakni kapal Orca 2 dan Barakuda 1. Rentetan tembakan terpaksa dilepaskan oleh petugas ke arah 2 kapal asing yang melanggar batas pelayaran di Laut Natuna. Apalagi kedua kapal ini disinyalir hendak melarikan diri. Pemirsa, jarak antara kapal Orca dengan 2 kapal Vietnam yang saat ini sedang dikejar sudah semakin dekat. Mungkin jaraknya hanya berjarak sekitar beberapa ratus meter saja. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang akan dilakukan tembakan peringatan selanjutnya untuk memastikan agar 2 kapal ini tidak melarikan diri, berhenti, dan mereka menyerahkan diri. Meski sempat berupaya kabur, namun kedua kapal asing asal Vietnam ini akhirnya berhasil ditangkap. Total ada 20 anak buah kapal dari 2 kapal nelayan Vietnam. Ke-20 ABK kemudian dipindahkan ke kapal petugas. Operasi ini dari hasil pengaduan masyarakat nelayan Natuna. Mereka melihat adanya kapal asing yang masuk. Itu langsung kami tindak lanjuti dan memang benar adanya terdeteksi tadi malam di radar kita saksikan bahwa ada pergerakan yang mencurigakan. Paginya kita lakukan intercept. Terbukti ada 2 kapal Vietnam yang sedang melakukan pencurian ikan dan langsung kita lakukan tindakan di laut. Para tersangka yang terbukti bersalah akan dijatuhi sanksi pidana, sementara untuk ABK non-justisial akan dikembalikan ke negaranya. Sedangkan untuk kedua kapal nelayan disita petugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Elshe Keishi, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo mengapresiasi prestasi Sri Kandi Merah Putih yang berhasil meraih medali perak di Uber Cup 2024. Capaian ini melebihi target PBSI yang awalnya menargetkan Indonesia hingga ke babak semifinal. Yang sudah ditorehkan oleh para atlet muda wanita kita dan juga para officials, para pelatih, ini karena setelah 16 tahun alhamdulillah tim Uber kita, tim wanita kita, dan atlet muda kita ini kembali mempertahankan gelar runner-up atau silver di Uber Cup 2024. Dan yang membanggakan sebenarnya target tertingginya PBSI untuk tim Uber ini ada di semifinal setelah 16 tahun. Bayangkan, dan ini bisa mencapai target dan secara peringkat seperti Gregoria ada di nomor 9 melawan atlet Cina yang nomor 2 dan Esther nomor peringkat 38 melawan kalau tidak salah peringkat 6 dan ganda juga melawan yang peringkat 1 dari Cinanya. Dan kita bisa lihat bagaimana tadi permainan, perlawanan, pertahanan yang dilakukan oleh para atlet wanita kita ini tetap bertahan dan juga menyerang walaupun hasil akhirnya masih belum mendapatkan keberuntungan kemenangan. Tapi saya apresiasi PBSI yang sudah melakukan langkah cepat dari sejak akhir tahun 2023. Ini kita lihat bagaimana performance para atlet dan prestasi di berbagai kejuaraan ini langsung meningkat.
dan ini menuju Olimpiade. Jadi saya ingin mengajak para badminton lovers atau masyarakat, walaupun hari ini kita tidak mendapatkan emas untuk Uber, tapi silver, tapi yang harus kita lihat bagaimana progres dan proses perbaikan prestasi dan perkembangan permainan atlet-atlet kita. Dan ini menunjukkan tren yang positif dan optimis menuju kejuaraan dunia selanjutnya dan juga Olimpiade nantinya. Ya pemirsa, meski takluk dari Cina masuk ke Indonesia ke final Uber Cup 2024 mengakhiri penantian 16 tahun Sri Kandi Indonesia. Pencapaian ini semakin manis lantaran tim Thomas Indonesia juga lolos ke final. Kiprah Indonesia di turnamen Uber Cup dimulai pada tahun 1959. Amerika Serikat sebagai tuan rumah memenangkan Uber Cup. Indonesia 4 kali lolos ke final Uber Cup pada tahun 1969 dan 1972. Indonesia harus mengakui keperkasaan Jepang yang tampil sebagai tuan rumah. Sementara pada tahun 1998, Indonesia harus takluk dari Cina dalam turnamen Uber Cup yang digelar di Hong Kong. Indonesia kembali lolos ke final Uber Cup tahun 2008. Tampil sebagai tuan rumah, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan Cina. Sementara Indonesia 3 kali menjuarai Uber Cup. Indonesia pertama kali membawa peluang Uber Cup pada tahun 1975. Indonesia kembali menjuarai Uber Cup pada tahun 1994. Tampil sebagai tuan rumah, Sri Kandi Merah Putih mampu menaklukkan Cina. Kemenangan ini pun semakin manis karena Indonesia berhasil mengawinkan Uber dan Thomas Cup untuk pertama kalinya. Indonesia kembali mengawinkan Uber dan Thomas Cup pada tahun 1996. Di final Piala Uber 1996, Indonesia tampil perkasa dan berhasil mengalahkan Cina dengan skor 4-1. Kembali di ini sore pemirsa, polisi telah menetapkan seorang senior dalam kasus kematian mahasiswa STIP Jakarta sebagai tersangka. Sementara jenazah korban sudah diambil keluarga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan diterbangkan ke rumah duka di Bali. Setelah memeriksa CCTV dan 36 orang saksi, polisi menetapkan taruna STIP tingkat 2 TRS sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Putu Satria Anantarustika. Tersangka menganiaya korban di toilet kampus dan atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya, saudara TRS salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui, yaitu atas nama Putu Satria Anantarustika, taruna STIP tingkat 1. Kejadiannya pada tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 07.55 WIB. Sementara itu, jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Sabtu malam. Upacara penyerahan dihadiri rekan kampus dan pihak keluarga. Jenazah korban dipulangkan ke rumah duka di Bali hari ini. Kementerian Perhubungan telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal terkait kasus ini. Kemenhub mengimbau pihak STIP agar kooperatif dalam menjalani proses hukum. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah meminta kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta untuk mengambil langkah-langkah percepatan untuk mengusut kejadian ini dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polres Jakarta Utara agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk terduga taruna pelaku, BPSDM Perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Sebelumnya, taruna STIP Putu Satria Anantarustika dilaporkan tewas Jumat pagi. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya di toilet kampus dengan luka lebam di bagian ulu hati.
Korban sempat dibawa ke klinik sekolah namun nyawa korban tidak tertolong hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, jenazah korban kekerasan kampus STIP Putu Satria Ananta Rustika tiba di kampung halamannya di Bali. Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah di RSUD Kelungkung. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah ketika jenazah Putu Satria Ananta tiba di RSUD Kelungkung, Bali. Ibu korban tak kuasa menahan air matanya saat melihat langsung peti jenazah putra sulungnya tiba di kampung halaman. Jenazah korban disemayamkan di ruang jenazah RSUD Kelungkung sembari menunggu hari baik untuk melakukan prosesi upacara pengabenan yang rencananya akan digelar pada 11 Mei mendatang. Orang tua korban pun berharap kasus penganiayaan terhadap anaknya dapat diungkap secara terang benderang. Dan hukuman setimpal diberikan pada pelaku yang telah menghilangkan nyawa putranya. Menuntut pelaku setinggi seberat-beratnya, karena itu menghilangkan nyawa anak saya yang begitu kami sayangi. Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika tewas pada Jumat 3 Mei 2024. Usai mengalami lebam di bagian ulu hati akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya. Korban sempat dilarikan ke klinik sekolah namun nyawanya tidak tertolong. Dari Kelungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan ayah korban, Ketut Swastika. Selamat sore, Pak Ketut. Selamat sore. Baik, Pak Ketut, sebelumnya saya dan segenap tim redaksi mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ananda Putu, Pak Ketut. Ya, terima kasih. Ya, Pak Ketut, bisa diceritakan update terakhir apa informasi yang didapat dari pihak kepolisian? Mungkin sudah ada motif penganiayaan terhadap korban? Saya belum dapat. Saya masih dalam keadaan duka nih di rumah, masih ada proses mencari hari baik untuk pengabelan anak saya. Baik. Pak Ketut, kapan terakhir kali berkomunikasi dengan anak Anda? Komunikasi terakhir tanggal 1 kemarin, pas liburan itu, Bu. Baik. Artinya beberapa hari sebelum kejadian penganiayaan ini ya, Pak Ketut ya. Apakah anak Anda pernah menceritakan mungkin apa yang dialami begitu? Apakah ada masalah dengan rekannya ataupun seniornya selama bersekolah di sana? Nggak ada tuh, Bu. Aman-aman aja ya. Baik, tidak pernah cerita ada masalah di STIP begitu ya, Pak Ketut? Nggak pernah. Baik, biasanya untuk keseharian korban di sana seperti apa, Pak Ketut, selama bersekolah? Tolong ulang. Diulang Baik. apa ya? Di mata keluarga korban ini seperti apa, Pak Ketut, sosoknya? Oh, mata keluarga anak ini anak yang baik, Bu. Anak yang baik dan rajin di rumah itu. Baik. Terakhir kali berkomunikasi sekitar tanggal 1 Mei, apa mungkin isi dari percakapan terakhir Pak Ketut dengan almarhum? Terakhir lewat via WA, anak saya minta agar motornya diganti stikernya, trip motor kesayangan dia. Baik, almarhum Putu ini tidak pernah menceritakan ada masalah begitu di STIP, tidak pernah juga mengeluhkan mungkin ada kendala begitu selama berpendidikan di STIP, Pak Ketut? Nggak ada, Bu. Lama dia 8 bulan di sana sampai tanggal 1 nggak pernah bilang ada apa-apa. Sebelum komunikasi terakhir di 1 Mei, kapan terakhir kali Putu pulang ke Bali, Pak? Pulang kembali pas liburan Lebaran kemarin, dapat cuti 3 minggu. Namun sebelumnya tidak pernah ada mungkin tanda-tanda Putu mendapatkan kekerasan fisik begitu? Tidak pernah terlihat, Pak Ketut? Nggak pernah terlihat. Baik. Kemudian informasi mungkin update terakhir dari pihak kepolisian apa hingga saat ini
barang bukti yang sudah dikumpulkan dan sudah dikomunikasikan kepada pihak keluarga, Pak Ketut? Belum ada sih saya terima. Soalnya waktu yang ke Jakarta, anak saya wakil di sana sama istri. Baik, harapan dari pihak keluarga mungkin, Pak Ketut. Harapan saya semoga kasus ini cepat terungkap. Jadi karena sudah masuk ke ranah hukum, biar bisa diproses secara terang-benderang, biar saya dari pihak keluarga merasa lega lah. Baik, Pak Ketut, kami sama-sama berharap dan juga doakan semoga kasus ini bisa terungkap secara terang benderang dan juga pelaku mendapatkan jerat hukuman yang setimpal. Sekali lagi, saya dan segenap tim redaksi mengucapkan turut berduka cita. Pak Ketut, terima kasih banyak telah bergabung di iNews Sore. Selamat sore, salam sehat Pak Ketut. Iya. Yang pemirsa, sempat viral melakukan pungutan liar kepada wisatawan, seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat didatangi polisi. Pelaku mengaku salah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Iya. Ada tiketnya nggak? Saya di sini dikasih tiket. Saya jelasin. Kalau pos 1 itu punya akses tanah milik jalannya ya. Kalau pos 2 yang punya wisata. Yang berhak di sini adalah saya, bukan orang wisata. Ya. Berhenti harus berhenti Bu. Karena saya malu sama orang yang Video seorang pria yang melakukan pungutan liar ini viral di media sosial. Pria ini meminta sejumlah uang kepada pengendara yang akan berwisata ke Curug Ciburial, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 1 Mei 2024. Setelah viral di media sosial, pelaku didatangi polisi serta pemerintah desa. Di depan polisi dan kepala desa, pria 35 tahun ini menyampaikan permintaan maaf, sekaligus berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dan paginya sekitar pagi-pagi jam 11 itu kami menerima video itu dan viral di media sosial, yaitu tanggal 2-nya, dan langsung kami jam 13-nya memanggil yang bersangkutan ke Polsek bersama kepala desa, terus Kadus dan saudaranya. Dan di sini benar dia menyatakan bahwa di video viral itu dia yang membuat pungutan liar terhadap wisatawan, dan dari masing-masing wisatawan itu dia memungut kurang lebih 10.000. Selain menyampaikan permohonan maaf, pelaku pungutan liar ini juga telah menandatangani surat pernyataan akan diproses secara hukum jika ia kembali mengulangi perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan malpraktik seorang bidan sekaligus lurah di Kota Prabu Mulih viral di media sosial. Keluarga korban tidak terima keluarganya meninggal dan melaporkan kejadian kepada polisi. Juga melakukan malpraktek. Yang pertama adalah dia melakukan rawat inap. Seorang dokter tengah mengomentari aksi dugaan malapraktik dari seorang bidan di media sosial. Video ini viral karena bidan di dalam video merupakan lurah dari Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Dengan ceroboh, bidan ini meletakkan jarum suntiknya secara sembarangan dan memberikan berbagai jenis obat di dalam satu alat suntik. Mirisnya, kurangnya literasi keluarga korban mengizinkan bidan tersebut merawat ibunya selama sepekan tanpa ada pantauan dari dokter. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban yang curiga merekam aksi bidan saat merawat ibunya yang mengeluhkan sakit lambung. Pokoknya si bidan itu suruh rawat inap selama 1 minggu di situ. Di rumahnya? Di rumahnya. Nah, sudah berobat itu, udah ada perubahan. Pas balik ke rumah memang dia ngomong selama seminggu ke depan ini masih dalam pantauan dia kan. Jadi 3 hari sesudah dia balik dari Zainab itu, ini datang lagi dia. Memang kondisi mama memang sudah juga masanya ini kan. Dilakukan lagi yang suntikan yang tindakan yang suntikan yang banyak-banyak itu. Itu pakai resep dokter apa gitu? Tidak ada. Itu resep dia dewek. Pas kami tanya, aman katanya. Hanya obat suntik, anti muntah dan vitamin. Tidak lebih dari itu. Hanya dioplos pakai Aquades.
Karena kan kalau orang kurus pakai speed yang kecil, obatnya mengental, susah untuk didorong. Jadi obat ranitidin injeksi itu dioplos pakai speed yang agak besar. Jadi dia cair, jadi sehingga mendorong obatnya lebih cepat masuk. Kondisi korban yang tidak kunjung sembuh setelah dirawat inap oleh pelaku membuat keluarga membawanya ke Rumah Sakit Fatimah. Saat diperiksa di rumah sakit diketahui korban mengalami gagal ginjal kronis. Diduga hal ini karena pemberian obat mencurigakan dari oknum bidan tersebut. Memang untuk profesi bidan tentunya ada batasan kewenangan ya, seperti itu. Kan jadi tidak mungkin bidan yang punya khusus dia kewenangan dia melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Artinya yang kemarin itu menyuntik itu seharusnya tidak. Ya, makanya nanti kan ini kita masih dalam tahap mengumpulkan keterangan-keterangan yang mungkin nanti ada yang memang belum tuntas hari ini ya Pak Inspektur. Jadi kami mohon waktu untuk bisa kami nanti menambah lagi data-data yang kami butuhkan sampai nanti timbul kesimpulan akhirnya. Hingga saat ini pihak keluarga belum melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah video ini viral, Inspektorat bersama Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia memeriksa intensif bidan tersebut. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Berry Prima, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini menjelang nonton bareng pertandingan final Thomas Cup 2024, kami telah terhubung dengan rekan Salam Rahmat dari Gedung Kemenpora Republik Indonesia. Selamat sore, Salam. Bagaimana antusiasme para penonton di sana? Silakan. Ya baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Hingga saat ini sejatinya berbagai persiapan ini masih terus dilakukan di Kemenpora atau juga Kementerian Pemuda dan Olahraga jelang nonton bareng Piala Thomas Cup 2024 di babak final. Di mana saat ini Valeri dan juga pemirsa, kalau kita lihat di layar kaca, ini memang antusias dari masyarakat ini sangat tinggi sekali untuk bisa menyaksikan dari ajang gelaran final Thomas Cup 2024 yang mana untuk timnas Indonesia ini berhasil melaju ke babak final usai kemarin berhasil mengalahkan dari wakil dari negara lain. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, kalau kita lihat di layar kaca, antusias dari masyarakat ini memang terbilang cukup tinggi jika dibandingkan pada pagi hari tadi. Karena memang mengingat dari masyarakat yang tadi sempat melakukan olahraga sejenak di kawasan sekitaran GBK, ini langsung melipir ke kawasan Kemenpora untuk menyaksikan dari adanya gelaran nonton bareng yang dilakukan oleh pihak Kemenpora di kawasan aulanya sendiri. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Valeri dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat fasilitasnya ini memang ada banyak sekali. Mulai dari persiapan dari pemasangan beanbag agar masyarakat ini bisa menonton dengan nyaman, maupun juga layar-layar, ada dua layar besar begitu untuk dipersiapkan agar nantinya masyarakat ini bisa menyaksikan dari laga pertandingan Piala Thomas Cup 2024. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dari tanggapan dari para penonton di sini, kami akan mencoba untuk mengajak Anda, Valeri dan juga pemirsa, untuk berbincang bersama dengan salah satu masyarakat di sini. Halo, selamat sore Kak. Halo. Ini dengan kakak siapa Kak? Dengan kakak Amanda. Kak Amanda, ini datang ke sini sama siapa? Dan ini dari mana datangnya Kak? Aku di sini datang bareng teman-teman BL yang lainnya untuk dukung Indonesia, dan aku domisilinya dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan sama teman-teman BL ya Kak, dari badminton lovers ya Kak ya. Nah ini tanggapannya gimana Kak, nonton bareng untuk gelaran dari pertandingan badminton ini kan cukup banyak ya, termasuk juga ajang juga dari BWF, terlebih ini juga kan dari Thomas dan juga Uber Cup. Ini baru pertama kali untuk melakukan nonton bareng atau udah sering sebelumnya Kak? Mungkin kalau nobar sendiri aku baru pertama kali yang bareng Kemenpora, bareng PBSI, jadi benar-benar kita excited banget sih, karena biasanya kita nonton di rumah. Jadi thank you juga buat teman-teman PBSI dan juga Kemenpora yang udah ngadain acara nobar ini. Semoga acara turnamen match lainnya diadain nobar juga buat teman-teman BL. Untuk situasinya kalau dari kakak sendiri ini melihatnya gimana sih Kak, antusiasme dari masyarakatnya Kak? Kelihatan pada excited banget karena selain ini nobar pertama kali ya, terus mungkin karena kita sama-sama juga final, apalagi kita ini udah Uber, jadi ini Thomas lagi, jadi pasti excited banget gitu. Untuk tebak skornya Kak, kira-kira berapa nih skornya nih? Oke, yang pasti Indonesia pasti menang, wajib menang, pasti harus gol. Tapi karena aku tahu juga dari lawan dari Cina mungkin akan beda
beda-beda tipis, akan ketat sampai pertandingan 5 dan 3-2 untuk Indonesia. Untuk Indonesia, oke siap Kak Amanda informasinya. Itu dia Valeri dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu badminton lovers yang ada di sini, di mana dapat kami informasikan juga bahwa ini memang laga menjadi penentu agar nantinya siapa yang akan keluar menjadi pemenang dalam ajang Piala Thomas Cup 2024, apakah Indonesia atau Cina, karena dibutuhkan untuk menuju ke 3 poin agar nantinya ini bisa menjadi siapa yang keluar akan sebagai juara di ajang Piala Thomas Cup 2024 ini. Karena kita juga berharap agar sama-sama nantinya Indonesia ini bisa keluar sebagai juara, mengingat Indonesia terakhir kalinya sebagai juara di ajang Piala Thomas Cup 2020 pada 4 tahun lalu. Dan kita juga berharap agar nantinya Indonesia pada tahun ini bisa merebut kembali Piala Thomas Cup untuk bisa dibawa pulang ke Jakarta. Karena mengingat pada tahun kemarin di tahun 2022 Indonesia ini hanya berhasil sebagai runner up setelah kalah dari wakil India. Dan memang untuk menuju ke babak final ini tidak mudah untuk Indonesia menuju ke babak final ini setelah kemarin Indonesia ini berhasil mengalahkan Chinese Taipei atau Taiwan dengan 3-0. Karena dapat kami informasikan juga nih Valeri dan juga pemirsa, bahwasanya ini masyarakat juga tentunya ini sama-sama berharap dan juga berdoa agar dari teman-teman dari Thomas Cup ini bisa memenangkan pertandingan dengan 3-0 langsung untuk bisa membawa pulang Piala Thomas Cup 2024. Valeri. Wah, seru sekali. Samar Henda melaporkan langsung dari Gedung Kemenpora Republik Indonesia. Terima kasih banyak, salam, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, meski kandas di final Uber Cup 2024, perjuangan Serikandi Indonesia patut diapresiasi karena mampu melampaui target lolos semifinal. Sementara tim Thomas Cup Indonesia akan melanjutkan perjuangan di final melawan tuan rumah China sore ini. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat bulu tangkis Daryadi. Selamat sore, Bung Daryadi. Ya, Mbak Valeri, selamat sore. Baik, Bung Daryadi, bagaimana melihat peluang tim bulu tangkis kita di final melawan tuan rumah China? Apakah cukup besar peluang kita untuk bisa merebut gelar juara? Ya, memang dibandingkan dengan pertandingan tadi pagi di ajang Piala Uber, harus diakui kekuatan tim putri China di atas dia putri-putri kita. Namun di ajang Piala Thomas kali ini kekuatan kedua tim relatif merata ya. Kita memiliki kekuatan di sektor tunggal dan juga ganda yang boleh dibilang kita miliki Ginting, Jojo dan juga Chico. Kemudian di sektor ganda kita memiliki pilihan ada 3, ada Fajri, kemudian Bakri dan juga ada Leo Daniel. Dan kali ini yang diturunkan adalah formasi terbaik. Anthony Ginting akan tampil di partai pertama menghadapi Si Yuki, kemudian Fajar yang akan menghadapi Liang Wenkeng Wang Chan, kemudian Jonathan Christie nanti di partai ketiga akan menghadapi Li Sifeng. Sedangkan di partai keempat, Bagas Fikri menghadapi He Jiting, Ren Xian Yu. Serta di partai kelima, andai terjadi nanti 2 sama, Chico akan berhadapan dengan Lu Guangzhou. Memang kita lihat dua tim ini memang memiliki kekuatan yang boleh dibilang merata. Si Yuki bagi Gunting bukan lagi lawan yang asing, mereka sudah saling berhadapan banyak 10 kali. Dan memang rekornya 8 kali dimenangkan oleh Si Yuki, namun di pertemuan terakhir di ajang World Final tahun lalu dimenangkan oleh Anthony Ginting. Mudah-mudahan ini menjadi bisa diteruskan kemenangan yang sudah diraih oleh Ginting dan bisa membuka kemenangan untuk diteruskan oleh partai berikutnya. Oke, artinya line up ini sudah disiapkan wakil-wakil terbaik begitu ya, Bung Daryadi ya. Ya, betul. Nah, ini kan secara historis juga kita lebih banyak juara menangnya begitu dibandingkan China. Kita kan ada 14 kali ya, Bung Daryadi ya. Ya, betul. China ini baru 10 kali begitu. Tapi apakah menjadi tuan rumah ini kemudian juga bisa mungkin meningkatkan mentalitas dari para pemain China begitu, Bung Daryadi? Iya, pasti bertanding di depan kandang sendiri, di depan publik sendiri akan memberikan spirit yang berbeda. Sama halnya ketika pemain-pemain kita bertanding di Jakarta atau di Indonesia, pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari penonton tuan rumah. Dan perseteruan antara Indonesia dan China di babak final Piala Thomas pun memang sudah boleh dibilang menjadi laga klasik. Sudah bertemu sejak tahun 1982 pertama kali. Di situ pertama kali tim Thomas China ikut serta di ajang Piala Thomas setelah mereka bergabung bersama BWF. Dan terus terjadi sampai tahun 2082, tahun 1982, 84, 86, kemudian tahun 2000, tahun 2010, dan terakhir
bertemu di tahun 2020 di Aarhus yang digelar di tahun 2021 karena saat itu ada pandemi. Dan dari 6 pertemuan itu kedudukan imbang 3-3. Ini menggambarkan bagaimana kekuatan kedua tim memang demikian merata. Kita bisa lihat bagaimana di semua lini hampir boleh dikatakan akan menjanjikan pertarungan sengit yang tentunya sulit untuk diterka siapa yang akan bisa memenangkan laga ini. Mudah-mudahan pemain-pemain kita benar-benar siap mental untuk membawa pulang kembali Piala Thomas yang tahun 2021 hanya sempat 6 bulan ada di Indonesia dan sudah dibawa oleh India di tahun 2022. Nampaknya akan menjadi pertandingan yang sengit ya Bung Daryadi ya, menakar kemampuan ini kita nampaknya setara begitu ya, bisa dikatakan dengan China, bahkan kita secara historis lebih banyak histori kemenangan di Thomas Cup ini. Bung Daryadi dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan dialognya. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Sore pemirsa, dan kami akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan pengamat bulu tangkis Bung Daryadi. Selamat sore kembali Bung Daryadi. Ya Mbak Valerie. Oke, Bung Daryadi, ini tadi Anda sempat menyebut bahwa kalau melihat kualitas begitu kita setaraf dengan Cina. Dan juga melihat line up pemain begitu, ini wakil-wakil terbaik sudah akan diturunkan pada final nanti. Nah Bung Daryadi, kalau menakar kemampuan dari pemain Cina, mungkin kita lihat dari Thomas Cup sebelum-sebelumnya, apakah Cina ini lebih kuat di nomor tunggal atau ganda? Atau dua-duanya sama-sama kuat begitu? Yang mesti kita waspadai lebih kemana nih Bung Daryadi? Kedua tim baik dari China, Yuki adalah pemain yang saat ini boleh bilang menjadi pemain terbaik dari China. Dan penampilan tahun ini cukup menjanjikan, di mana dia berhasil menjadi juara juga di beberapa turnamen, di antara di French Open, kemudian juga di India Open, dan juga di Malaysia Open Super 1000 dia menjadi runner-up. Dan kali ini akan berhadapan dengan Anthony Ginting, pastinya akan menjanjikan pertarungan sengit di antara kedua pemain, karena mereka sudah saling bertemu banyak 10 kali, dan bahkan sudah saling berhadapan saat masih sama-sama junior di kejuaraan dunia junior di tahun 2014 yang lalu. Artinya pertarungan ataupun persaingan antara Ginting dan Yuki sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Jadi pastinya kedua pemain ini sudah sama-sama saling mengenal tipikal permainan masing-masing. Tinggal siapa nanti yang benar-benar akan siap untuk menjadi pembuka kemenangan bagi masing-masing tim. Apa yang membuat selama ini mungkin tim China ini unggul begitu? Kita selalu bersaing secara sengit dengan Cina. Apakah dari sisi endurance pemain kah, ataukah dari sisi strategi, Bung Daryadi? Ya, memang harus diakui regenerasi di China juga sama halnya dengan Indonesia. Mereka juga terus melakukan regenerasi yang cukup baik. Dan di bawah Yuki juga sudah muncul yang namanya Li Zifeng. Ini adalah pemain juga kelahiran tahun 2000 yang siap menjadi pelapis bagi Yuki, dan ini juga menjadi ancaman pastinya bagi Indonesia. Di tunggal kedua nanti akan berhadapan dengan Jonathan Christie yang terakhir mereka ketemu bulan lalu di ajang kejuaraan Asia, dan saat itu memang Jonathan unggul. Mudah-mudahan bisa diulang kembali oleh Jonathan, walaupun kita ketahui dalam pertarungan bergu atmosfernya pasti akan sangat berbeda karena tekanan pasti akan lebih besar. Mudah-mudahan dua partai pertama bisa diamankan oleh Ginting, dan juga di partai ganda kita ketahui juga Fajar Rian juga akan menghadapi pasangan muda dari China, Wang Chang dan Liang Wencheng, yang boleh dibilang ini menjadi salah satu lawan berat juga buat Fajar dan Rian, karena dari 6 kali pertemuan 4 kali Fajar kalah dari pasangan muda China ini, dan 3 pertemuan terakhir semua dimenangkan oleh Liang Wencheng dan Wang Chang. Ini yang harus diwaspadai, memang kekuatan ganda utama dari China ini. Jadi saya kira memang sulit menerka untuk siapa yang akan benar-benar akan unggul kali ini, karena memang kedua tim ini memiliki materi pemain yang boleh dibilang setara, Mbak Valerie. Bung Daryadi, semangat ya, ini kan menang, dan tadi juga sudah ada beberapa mungkin prediksi begitu dari Bung Daryadi, kita bisa unggul di partai keberapa. Nah Bung Daryadi melihat mungkin nanti kita bisa menang dengan skor berapa melawan Cina nanti? Ya, harapannya pertarungan bisa, dan pastinya akan kita lihat bagaimana kekuatan kedua tim. Kita berharap dari sektor tunggal ya, ini benar bisa diamankan paling tidak dari Ginting dan Jojo, dan kita berharap nanti mudah-mudahan diambil juga dari satu dari sektor ganda.
Mudah-mudahan 3-2 untuk Indonesia atau 3-2 untuk China. Oke, yang pasti sepertinya ini akan skornya sangat tipis sekali begitu ya Bung Daryadi, karena menakar kekuatan kita sama kuatnya dengan Cina. Terima kasih banyak Bung Daryadi, kita sama-sama berdoa dan harapkan semoga Indonesia untuk yang ke-15 kalinya bisa menjadi juara Thomas Cup tahun ini. Terima kasih banyak pengamat bulu tangkis Bung Daryadi telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat sore, salam olahraga Bung Daryadi. Selamat sore Mbak Valeri. Kembali di Aini Sore, pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas targetkan visa haji bagi seluruh jemaah haji Indonesia rampung pada pertengahan Mei. Sementara itu, jemaah yang tidak mengantongi visa khusus haji akan ditolak oleh pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama Republik Indonesia menargetkan visa khusus ibadah haji bagi seluruh jemaah haji Indonesia akan rampung pada pertengahan Mei 2024. Hingga kini baru 197.000 visa haji yang telah diterbitkan. Sisanya 44.000 visa haji masih dalam proses. Sementara itu, Arab Saudi melarang jemaah menunaikan ibadah haji menggunakan visa tidak resmi atau visa non-haji. Visa haji harus dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Ya, itu kan sudah jadi aturan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, dan kita tentu berkepentingan untuk menyampaikan kepada calon jamaah bahwa visa yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah haji itu hanya visa haji resmi, gitu ya. Di luar itu, kemarin Pak Taufik, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi, menyampaikan ke kita bahwa kalau didapati ada jamaah yang menggunakan visa non visa haji akan dideportasi. Target kita minggu ini selesai. Kemarin terakhir sudah 197.000 dari 241.000. Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa ibadah tidak sah bagi jemaah yang tidak menggunakan visa resmi haji saat menunaikan ibadah haji. Adapun jumlah kuota jemaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 orang. Kloter pertama akan diberangkatkan 11 Mei 2024. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.